Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Satu minggu lagi di dalam setiap kegiatan-kegiatan kita, Allah telah memberkati kita. Dan kita boleh tiba pada saat ini kembali kita merenungkan akan firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-6 dengan judul Berjuang dengan Sekuat Tenaga. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Pelajaran pekan ini berfokus pada beberapa elemen penting yang dapat membantu saudara dan saya membangun strategi untuk mengatasi cawan lebur ataupun penderitaan tantangan kehidupan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Setiap orang menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa menghadapi cawan lebur kesulitan? Tidak peduli sumber atau tujuannya. Apa yang Tuhan lakukan ketika kita berada di dalam cawan lebur? Haruskah kita mengharapkan Dia untuk menghilangkan kesulitan tanpa tindakan dari kita? Atau haruskah kita keluar dari cawan lebur dengan cara kita sendiri dan tanpa campur tangan Tuhan? Kita akan memperoleh jawaban-jawabannya lewat pembahasan kita pada saat ini. Jadi untuk beberapa menit ke depan ini kita akan melihat bersama peran kebenaran. Apa peran dari Roh Kudus ataupun pekerjaan dari Roh Kudus itu? Dan ada peran dari kehendak bebas saudara dan saya. Kita diberikan kehendak bebas oleh Allah untuk memilih pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita dapat berjuang dengan kekuatan Kristus? Lalu apa peran dari perasaan dan kehendak kita? Apa perbedaan antara perasaan-perasaan kita dan pikiran-pikiran kita di dalam pengambilan keputusan kita? Dan juga kita akan melihat peran komitmen membuat keputusan radikal. Apa maksudnya? Dan hidup bertekun di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan melihat pekerjaan dari Roh Kudus. Apakah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran ini akan memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Yakni kebenaran di dalam Tuhan. Dapatkah Tuhan mengubah seseorang dengan segera? Ya, Allah bisa mengubahnya. Apakah Dia melakukannya? Biasanya tidak. Mengapa? Oleh karena kita akan melihat bersama yang mengubah karakter kita adalah pekerjaan Roh Kudus yang mengilhami akan pikiran kita, sehingga kita akan sadar akan setiap kesalahan kita, dan kita akan berbalik dari segala kesalahan kita, memilih pilihan-pilihan yang benar, sehingga karakter kita akan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mari kita lihat bagaimana Roh Kudus ini bekerja. Yang pertama, Dia meyakinkan saudara dan saya bahwa kita ini adalah orang berdosa dan telah berdosa, tetapi Dia tidak memaksa kita untuk bertobat. Dia meyakinkan kita tentang sifat Tuhan, tetapi Dia tidak memaksa kita untuk percaya kepadanya. Allah itu mengasihi dan Allah itu mengampuni. Dia menawarkan pertobatan, tetapi terserah dari kita untuk memilih kita bertobat atau tidak. Pilihan-pilihan ada di tangan kita. Dia meyakinkan kita tentang doktrin yang benar, tetapi Dia tidak memaksa kita untuk menerimanya. Sama halnya dengan kita, setan dan para malaikatnya juga tidak dipaksa untuk percaya pada kebaikan dan kasih Tuhan. Adam dan Hawa tidak dipaksa untuk tidak berbuat dosa, dan kita harus memilih untuk bertobat dan menaati Allah karena kuasanya yang mengubahkan kita. Dan Ia menyediakan penuntun bagi kita, yakni Allah Roh Kudus, untuk menuntun, untuk mengilhami, untuk meyakinkan supaya kita terus ada di dalam kebenaran, karena Dia adalah Roh kebenaran. Tetapi pada akhirnya setiap pilihan-pilihan kita itu adalah kehendak bebas saudara dan saya. Mari kita memilih pilihan-pilihan yang benar di dalam Tuhan. Ini merupakan pekerjaan dari Roh Kudus. Kalau kita membaca di Acts of the Apostles chapter 5 halaman 52, di sana mengatakan seperti ini. Setelah menyatakan keyakinan akan dosa dan mempersembahkan di hadapan pikiran standar kebenaran itu, Roh Kudus menarik kasih dari perkara-perkara dunia ini dan memenuhi jiwa dengan keinginan akan kesucian. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, kata juru selamat. Jika manusia rela untuk dibentuk, akan ada suatu penyucian untuk segala makhluk. Roh akan mengambil perkara-perkara Allah dan mencapkannya
kepada jiwa. Di sana dikatakan seperti jika manusia rela untuk dibentuk, dan ini bermain di dalam setiap kehendak bebas kita. Apabila kita bersedia untuk dibentuk, maka kita akan dibentuk oleh roh kebenaran ini. Tetapi apabila kita terus berkeras hati, Ia akan menghargai setiap pilihan-pilihan kita. Pilihan-pilihan kita ditentukan oleh kehendak kita sendiri. Itulah sebabnya mari kita memilih pilihan yang benar di dalam Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat bersama berjuang dengan kekuatan Kristus. Kolose 1:29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Paulus memiliki pekerjaan yang harus ia lakukan, yakni untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Dia telah berusaha keras, dia berjuang setiap hari untuk siap dalam pekerjaan itu. Namun ia mengetahui bahwa semua usahanya sia-sia selama dia hanya mengandalkan akan kekuatannya sendiri. Dia hanya bisa berguna dan efektif jika dia bekerja dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, kuasa Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam aku atau di dalam Paulus. Demikian pula dengan kita. Apabila kita hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan kita sendiri dengan harapan supaya kita dapat memperoleh keberhasilan di dalam kehidupan kita, mungkin untuk sementara kelihatannya berhasil, tetapi pada akhirnya itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena apabila kita hanya berjuang dengan sekuat tenaga tetapi tidak berada di dalam Tuhan, tidak mau mengandalkan akan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka itu semuanya akan menjadi sia-sia. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan, apabila kita ingin mencapai keselamatan dengan menggunakan usaha-usaha kita, maka itu akan sia-sia. Karena keselamatan adalah kasih karunia yang Allah berikan kepada kita, kita terima melalui iman. Dan bukti dari iman kita ialah iman yang bekerja, maka kita akan menuruti akan setiap perintah Tuhan. Kita akan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Pekerjaan ini sama dengan segala hal yang kita lakukan. Bahkan mengatasi cawan lebur memerlukan kerjasama antara Tuhan dan kita, bukan hanya kekuatan kita sendiri. Kita seharusnya tidak mengharapkan Tuhan untuk melakukan segalanya atau untuk menang dengan cara kita sendiri saja. Mari kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan setiap kegiatan-kegiatan kita akan berhasil di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan melihat apa kaitannya antara perasaan dan kehendak kita. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ada iklan menarik katanya perasaan kita, yakni apakah Anda tidak merasa seperti atau Anda pantas mendapatkan ini. Ini biasanya menggerakkan kita untuk membuat keputusan sesuai dengan perasaan kita tanpa menganalisis apakah itu wajar dan benar. Kalau kita membaca dalam tulisan Roh Nubuat, di sana dikatakan dengan jelas jangan kita mempercayakan perasaan-perasaan kita, karena seringkali perasaan-perasaan tersebut membutakan akan keputusan kita. Contohnya ketika kita sedang marah, saat ini janganlah kita mengambil tindakan-tindakan yang gegabah karena sebentar kita tidak marah lagi. Atau saat ini kita sedang bersedih hati, janganlah kita mengambil keputusan-keputusan yang dilandaskan oleh karena perasaan sedih tersebut, oleh karena sebentar kita tidak akan sedih lagi. Begitu pula ketika kita sedang kecewa, kita sedang putus asa, kita sedang cemas, depresi, janganlah kita mengambil tindakan-tindakan yang gegabah, oleh karena seringkali perasaan itu hanya sementara saja, dan sebentar kita tidak akan lagi merasakan akan hal yang sama. Ingatlah kisah-kisah Alkitab tentang orang-orang yang membuat keputusan seperti ini. Hawa, Daud, Petrus. Kita tahu bersama ceritanya, dan apakah konsekuensi dari keputusan tersebut? Perasaan kita tidak cukup untuk membuat keputusan yang tepat. Petrus menasihati saudara dan saya untuk menggunakan akal budimu. Waspadalah. Keputusan kita harus diatur oleh akal budi kita, oleh pikiran kita, dan bukan perasaan-perasaan kita. Marilah kita mengambil keputusan tidak didasari dengan perasaan-perasaan kita, tetapi oleh pikiran kita. Selanjutnya, membuat keputusan radikal. Apakah kita sebagai pengikut Kristus harus membuat keputusan-keputusan yang radikal?
Matius 5 ayat 29 mengatakan, "Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, congkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Kalau kita melihat ayat ini, kelihatannya Yesus menyuruh pengikut-pengikutnya untuk membuat keputusan yang radikal di dalam kehidupan mereka. Tindakan radikal diperlukan bukan karena Tuhan telah mempersulit kehidupan orang Kristen, tetapi karena kita dan budaya kita telah menyimpang jauh dari rencana Tuhan bagi kita. Kita dipanggil untuk berdiri teguh di sisi Tuhan dan kebenaran. Kita dipanggil untuk membuat perjanjian dengan mata kita, keinginan kita, dan pikiran kita untuk menghindari dosa. Kita harus menyangkal diri kita sendiri. Setiap keputusan yang tepat akan menjadi langkah maju untuk membuat keputusan yang tepat berikutnya dengan lebih mudah. Dan jika kita telah menyimpang, boleh jadi cawan lebur adalah panggilan Tuhan untuk membuat keputusan radikal dan kembali kepadanya. Oleh karena itu kita harus menjaga setiap panca indera kita, mata, telinga, dan lain sebagainya, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena Yesus menyatakan, lebih baik katanya kita tidak memiliki salah satu bagian dari panca indera kita tersebut daripada kita harus binasa. Bukan berarti kita harus memotong akan tangan kita atau kita harus mencungkil akan mata kita, tetapi Yesus bermaksud adalah kita lebih untuk menjaga akan setiap panca indera kita ini, setiap tubuh kita, kehidupan kita untuk Tuhan. Apabila kita melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan, meminta ampun dan mengizinkan Tuhan mengampuni saudara dan saya. Mari kita mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan bertekun. Amsal 23 ayat 17, "Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Di sana dikatakan senantiasa, berarti bukan hanya 1, 2, 3 kali, tetapi harus terus menerus. Dan ini yang dimaksudkan dengan bertekun. Bekerja sama dengan Tuhan dan membuat keputusan yang bijaksana bukan hanya tindakan sesekali. Kita harus bertekun, harus diulang-ulangi setiap hari di dalam kehidupan kita. Yakub mengalami krisis besar. Dia takut pada saudaranya. Dia harus yakin akan perlindungan Tuhan. Dia berdoa, tetapi seseorang berkelahi dengannya. Dia tidak meninggalkan pertarungan bahkan setelah dilukai oleh malaikat. Dia tidak berhenti bahkan setelah kekuatannya memudar. Dan kita tahu bersama ceritanya, dia tidak mengizinkan seorang yang kudus ini untuk meninggalkan dia sebelum ia memberkati Yakub. Begitu besar akan imannya ketika ia mengalami cawan lebur, penderitaan di dalam kehidupannya, pergumulannya untuk bertemu dengan kakaknya. Ia mengandalkan Tuhan. Kita harus berpegang teguh pada Tuhan setiap hari seperti Yakub berpegang pada malaikat dalam kesakitan dan keputusasaannya. Karena di dalam Kejadian 32 ayat 26 mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Mari kita hidup bertekun di dalam Tuhan. Di tengah-tengah tantangan kehidupan, penderitaan yang datang silih berganti, mari kita terus berada di dalam Tuhan. Dan Allah berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus memberkati kita, dan Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar di tengah-tengah tantangan kehidupan kita. Asalkan kita bertekun, kita melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Teristimewa di dalam setiap pengambilan keputusan saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami tahu ada banyak tantangan kehidupan yang datang di dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan memberikan kemenangan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.